Ini kira-kira apa gitu? Kantor aja tidak seperti itu gitu. Iya. Jadi kita bawa santai saja Pak. Jangan dibawa terlalu serius karena ini pekerjaan kita, pekerjaan tambahan, ini pengabdian saja. Semampunya kita lakukan. Tidak usah terlalu seperti kantoran gitu ya menurut saya. Tapi saya biarkan aja. Undangnya seperti kantoran, tapi nggak usah seperti kantoran karena konsekuensinya juga berat. Kita juga banyak kegiatan lain lah, tahu masih ada kegiatan-kegiatan di luar ini sehingga mungkin nanti bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin ya. Terus kedua, pertemuan ini saya kira terkait dengan pertemuan yang sudah cukup lama karena saya juga sibuk kemarin mengikuti kontestasi politik bersama Mas Faiz, bersama siapa lagi? Pak Rohim, dan yang ada di dalam sini 2-3 aja ya. Dan ternyata 3-3-nya tidak jadi. Belum hampir jadi. Moga. Karena Ciki. Pak Hadis, selamat datang. Jadi kembali ya, kemarin tidak jadi karena memang ketetapan Allah jadi kita terima. Tapi ternyata kontestasi politik itu uangnya besar sekali. Ternyata hanya dengan modal silaturahmi itu tidak bisa. Karena ternyata modalnya tidak cukup itu. Selain juga popularitas, terus kapasitas, juga yang paling penting isitasnya itu Pak yang penting Pak. Ya Pak ya. Jadi habisnya jadi ke DPR itu saya dengar itu rata-rata di atas 15, di atas 20 lah rata-rata ya. Yang jadi nih tadi Pak Winoto itu beli tanah, sehingga pada saat orang-orang kampung, orang-orang yang pemilik tanah memerlukan uang, itu selalu datang ke Pak Winoto, Pak Win, jual beli tanah saya juga. Saya lebih butuh, ada yang pernikahan, ada yang anaknya masuk penjara, apa semua macam-macam dengan kasus-kasusnya. Jadi ada anaknya ditangkap terkait narkoba, masuk ke penjara, jual tanah itu, ada yang anaknya sekolah, jual tanah itu, ada pernikahan, jual tanah itu dari sedikit ke sedikit, sehingga ada beberapa tanah di luar 1,1 hektar, tempatnya sekitar itu, saya tidak tahu tempatnya, itu miliknya pure Pak Winoto, gitu. Nah itu belinya setelah itu, jadi tidak bersamaan dengan itu, jadi nambah-nambah. Terus kedua, pada saat membuka jalan itu, yang membebaskan itu Pak Winoto juga. Tanah di jalannya. Waktu beli itu disampaikan ini jalannya mana. Nah, juga menambah waktu itu ada menambah-nambah, akhirnya jadi jalan itu. Sehingga pengeluaran di tanah itu dihitung lebih dari 250 juta. Masih lebih 300-an. Tapi yang lain itu ditalangi tadi oleh Pak Winoto, kira-kira gitu ya. Nah, dari persoalan itu mungkin supaya lebih clear, nanti akan kita buatkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya ada rinci. Orang per orang itu ada. Orang per orang berapa? Pak Mas, ini pernah saya baca ya. Itu perlu baca. Tapi perlu juga dibaca lagi Pak Mas. Mas ini ya. Harus saya cari itu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Karena ada persoalan pribadi, saya anggap selesai. Jadi saya dengan Pak Winoto sudah mengatakan itu kita anggap selesai saja. Jadi nggak usah dipersoalkan, supaya ini selesai. Gitu. Jadi anggap aja kita ini nombok lah kira-kira. Jadi tidak ada lagi persoalan itu. Dianggap sudah enggak. Kalau rinciannya di tempat yang aslinya itu bagus, begitu dikirim ke WA
berbeda soal tidak ada matriknya. Jadi uangnya yang habis itu dapat uangnya, mohon maaf, itu 254 juta. 254 juta lebih sih. Pembelian tanah wakaf total 259.150.000 rupiah. 259.150.000. Terus yang saya skip tadi, yang skip lagi saya selesaikan, dikurangi tadi, totalnya itu tinggal 254 juta. Terus untuk beli tanah berarti 250 juta, masih 4 juta, kira-kira gitu ya. Terus total luas tanahnya itu 11.550, 1,15, berarti 1,15 hektar. Yang 1.550 itulah yang wakaf dari orang yang punya tanah. Terus sisanya ada biaya pembuatan jalan dan penggunaan penggusuran lokasi, itu penggusuran lokasi dan pembuatan jalan itu 35 juta. Ini Pak Winoto ini. Terus pengurusan sertifikat dan lain-lain itu 49.500.000. Semua untuk administrasi yang pokoknya kebutuhan itu semua surat-suratnya itu Pak Winoto yang tahu 49 juta. Akhirnya saldonya minus. Saldonya minus itu Pak Winoto sudah selesai dan saya diskusi dengan Pak Winoto. Ya, kalau Pak Winoto dikembalikan, kalau enggak ya apa-apa, kira-kira gitu. Terus Pak Winoto, kita sekarang niatnya cuma satu saja. Bagaimana caranya sertifikat itu tidak pecah? Itu menjadi satu kesatuan, itu dipecah. Nah, mecah itulah nanti biayanya berapa, mungkin mecah nggak mahal ya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama di KKJST menjadi tanggung jawab kita. Itu saya kira teman-teman. Terus berapa penggunaan pendapatan uang secara keseluruhan? Bengkel konstruksi baja Sahabat Teknik Pak Zainal 10 juta. Pak Suprianto Setia Mulia Abadi 10 juta. Ibu Berta Bekasi itu pasti lewatnya saya, teman saya, 10 juta. Saprin Liputo yang sekarang lagi Perhubungan DKI Gorontalo 5 juta. Paguyuban warga Bigo 2,5 juta. Paguyuban Argolawu 2,5 juta. Keluarga Pak Kuwato 2 juta. Ibu Sumenem 2 juta. Bapak Ibu Cokrowi Harjo 1,5 juta. Bapak Ibu Mikro Suharjo 1,5 juta. Bapak Ibu Mudiarjo 1,5 juta. Keluarga Bapak Ibu Suharjoman 1,5 juta. Sandi Hartono 5 juta. Muhammad Iswan Januarso 5 juta. Akbar Danotega 5 juta. Fatmawati Salumbu 5 juta. Keluarga besar bagian perencanaan Kemenhub 15.770. Spasubdit SDV Direktur Jenderal Angkutan Multimedia di 10 juta. Kepala Balai Sumatera Barat Arya Ril 1,5 juta. Imardi Swartika Atas Perhubungan Belanda 2 juta. Hasan Bastari 10 juta. Pak Kardi Musri 10 juta. Indros Rahmat 50 juta. Saudara Batak di Jakarta Agus Toping itu 50 juta. Eko Widodo 2,700.000. Eko Wandai Kaba 2,5 juta. Keluarga Hidayat Lama Karate 10 juta. Bapak Sulaji Ibu Reti Jalan Pantai 500.000. Kantor Balai Perhubungan Darat 14 juta. Rujak Hubungan Rujak itu 2.650.000. Itulah total uang.
Jadi totalnya 2.559.150.000. Ya. Itu catatannya ada, dokumentasinya. Sehingga sekarang harus saya sampaikan, dana itu ini sudah selesai. Kewajiban kita sekarang memecah sertifikat. Mencari sertifikat, nanti kita carikan jalan keluarnya, bagaimana jalan keluar memecah sertifikat biar diurus. Kalau bisa ya sebelum acara, kalau yang bisa kita selesaikan sebelum saya habis, kita sertifikasi dulu. Kalau bisa kita sertifikasi itu, mecah sertifikat mana? Enggak ya, kalau Enggak mahal. itu satu yang kita selesaikan. Ini saya sampaikan berdasarkan data yang ada yang diberikan oleh Pak Winoto kepada saya, dan memang saya tahu dari awal jumlah itu saya tahu. Terus selanjutnya ada satu lagi persoalan. Di sini saya sampaikan ini terkait Pak Haji Winoto juga dengan Pak Haji Hasan juga dan teman-temannya terkait dengan pesantren Darul Quran. Ketuanya ini Pak Haji. Iya. Iya loh. Cara cari Pak Winoto. Yang akhirnya orang salah persepsi karena apa? Karena mungkin dianggap itu pesantren KKJST. Jadi KKJST tidak punya pesantren. Yang ada adalah pesantren Darul Quran yang sudah berjalan saat itu sudah berjalan. Terus tapi ada niatan membebaskan tanah di belakang, dan membebaskan tanah di belakang itu niatnya untuk mendukung kegiatan pesantrennya. Jadi di belakang itu mau dibuatkan kolam ikan, mau dibuatkan tanaman, dibuatkan perkebunan, mau dibuatkan juga ternak, niatnya. Dan itu berjalan. Setelah berjalan, ternyata pada saat gempa likuifasi, itu pesantren itu ditinggalkan oleh semua, yang semua takut saja. Jadi santrinya pergi, gurunya juga pergi, tanahnya itu masih ada. Nah, alhamdulillah tidak kena likuifasi, walaupun tidak limit kritis juga. Nah, sampai sekarang pesantren itu tidak jalan dari Quran itu. Nanti kalau lebih jelas tentu harus ada dokumen yang disampaikan oleh Pak Winoto kepada kita. Tapi ada satu benda begini, itu semua orang yang menyumbang, termasuk nama saya, termasuk nama Pak Haji Hasan, atau siapa saja yang menyumbang itu ada, nilainya berapa. Tapi pesantren itu sampai sekarang tidak jalan. Tapi itu pesantren dari Quran. Nah, KKJST itu sifatnya diajak untuk membebaskan lahan di belakang. Lahan di belakang yang sudah dibebaskan itu ada. Jadi diarsir, ada banyak, berapa peta banyak. Kalau nggak salah per meternya saat itu berapa Pak? 100 atau berapa gitu ya? 300 ya? 300 belum sampai 300 awalnya, tapi belakangan ada 300. Sekarang udah mahal. Jadi awalnya itu masih murah, 100 atau 200 gitu, tapi terakhir jadi. Nah, itu ada di arsir, Jadi kotak-kotaknya ini banyak. Kotak-kotaknya itu ada berapa kotak itu? Di sini Jadi 3. Pendapatnya biasanya kan rapat itu ada steering komite, organizing komite gitu ya. Tapi di steering komite ini kan yang paling berat menyiapkan bahan-bahannya itu. Menyiapkan bahannya itu banyak, nanti silahkan diusulkan apa kira-kira yang mau ditampilkan, pertanggungjawaban apa saja yang mau ditampilkan. Itu di steering komite. Nah, nanti orangnya itu punya tugas, yang ketua steering komitenya yang punya tugas untuk menyiapkan bahannya. Nanti saran-saran silahkan, umum dulu, tapi kita fokusnya kepada kepanitiaan. Bentuknya seperti apa? Terus saya berharap rapat nanti bisa berjalan dengan baik. Saya kira biasanya kalau orang Jawa bagus lah. Kalau kemarin KKSS kan ribut dulu,
ada dualisme lah gitu. Kalau kita enggak Pak Wali, mudah-mudahan enggak sama tidak ada lah. Silahkan mau di apa namanya Mas siapa yang melanjutkan. Saya berharap dilanjutkan oleh teman-teman semua dan saya tetap ikut mengawal sesuai dengan kemampuan saya. Mudah-mudahan nanti juga bisa eksis usaha karena saya pensiun ya. Kalau eksis usaha saya bisa melanjutkan. Misalkan ini niatnya untuk usaha. Untuk itu sebelum kita membentuk kepanitiaan, saya minta tanggapan dulu dari teman-teman. Umum saja nanti biar dicatat dulu. Ya Mas, nanti silahkan ada yang perlu bisa ditanggapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan supaya rapat nanti itu bisa berjalan dengan baik. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Umum Pak Haji Hendro Sulamat, ATT MSI, yang kami hormati sesepuh sini Pak Thomas, Pak Gatot, Pak Haji Pak Haji Atono, Pak Kadis Perhubungan Pak Marno, dan Mas Faiz selaku Ketua Kota, Mas Rohim, Pak Wisupadi, Pak Slamet, Mas Adi, Mbah Muji, semuanya, Mas Danuri. Alhamdulillah pada sore hari ini sebetulnya momen ini momen yang kita tunggu-tunggu. Saya rindukan, memang selama ini saya berada di Pulau Seberang kurang lebih 4 tahun, baru kali ini Pak Indra. Mungkin Pak Indra juga sibuk, sempat ketemu di sana. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, sore hari ini kita telah diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kumpul-kumpul warga Jawa di ruang rapat kantor Dinas Perhubungan. Sudah jelas tadi apa yang disampaikan Pak Indro, ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Dan agenda sore hari ini tentunya akan membentuk panitia rapat umum ya, untuk periode berikutnya setelah Pak Indro. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya Ketua Umum mempertanggungjawabkan selama menjadi Ketua Umum. Nah, mempertanggungjawabkan. Dan mempertanggungjawaban itu beberapa banyak poin yang harus kita bahas. Supaya apa? Kedepannya itu ada kejelasan. Oh sampai Pak Indro itu seperti kayak disampaikan tadi, Giri Sebo. Oh Pak Indro selama Ketua Umum sudah berkeinginan dan sudah terwujud memiliki aset Giri Sebo. Berarti selanjutnya meneruskan gimana caranya untuk mengesahkan itu jadi berbentuk sertifikat atas nama KKJST. Nah, mudah-mudahan sebelum Pak Indro selesai bisa diselesaikan. Seandainya belum selesai berarti kemurusan berikutnya menyelesaikan. Terus tadi yang kedua ada apa itu? Pondok pesantren. Nah, itu yang nanti kita luruskan. Kenapa kok Pak Indro tadi menyampaikan ada yang tanya? Ya, berarti orang itu tidak tahu. Kenapa kok orang itu nggak tahu? Berarti tidak ada yang menyampaikan. Dalam hal ini tidak ada salah, tidak ada apa, semuanya benar. Tapi bagaimana kedepannya akan lebih baik lagi, berarti diawali dari sekarang. Ditata dengan baik sehingga menjadi suatu transparan, kejelasan, dan seluruh masyarakat Jawa akan tahu. Kalau tahu yang sebenarnya, yang nyata, ya mungkin itu awal kita untuk mengumpulkan lebih jauh lagi. Itu salah satu contoh. Untuk itu saya sebagai salah satu ya yang bertanggung jawab terhadap aset ini, saya akan mencoba mulai menginventarisir ya. Bahkan nanti mungkin saya dengan Pak Marioto akan mencoba rapat khusus tentang siapa semua yang pegang aset
ya, kemudian bentuknya apa, ya, mau tanah, mau mobil, mau gamelan, apapun, dan dokumennya mulai dari awal sampai siapa pemiliknya, siapa pemegang yang terakhir, dan kondisi saat ini seperti apa. Itu nanti akan kita coba, kembali lagi kita akan coba inventarisir, dan kita akan coba untuk melihat yang terakhir, posisi terakhir saya. Artinya ada namanya saldo aset. Saldo terakhir itu seperti apa? Kita mau lihat, sehingga nanti ini bahan pertanggungjawabannya Pak Ketum di depan umum. Ini loh aset kita seperti ini, sejarahnya begini dan segala macam. Mulai dari situ kita akan coba inventarisir dan kita perbaiki administrasinya, kepemilikannya, posisinya di mana, dan kondisinya seperti apa. Itu kita akan coba mulai dari sekarang, Pak. Nanti akan saya coba meminta izin ke Pak Ketum untuk menyurat rapat khusus tentang penelusuran aset. Ya, mulai dari awal sampai sekarang seperti apa? Supaya jelas di mana tempatnya, siapa yang pegang, posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Bila perlu nanti difoto, ya, seperti mobil ada fotonya jelas. Itu kalau dalam manajemen aset, ya, di pemerintahan seperti itu. Kemudian daftar aset dan segala macam nanti akan kita coba buat dan akan tentunya disahkan oleh Pak Ketum sebagai penanggung jawab penuh. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sebuah semuanya, malah izin dulu, mohon maaf lahir batin karena ini masih suasana haram. Yang pertama mengenai Gisebo, tadi sudah dibicarakan panjang-panjang. Mungkin saya tambahkan sedikit karena ini berhubungan dengan Pak Winoto. Jadi bagaimanapun kalau berhubungan Pak Winoto, tentu saja juga ikut tertarik. Walaupun itu adalah anak angkatku, bukan lisanku. Jadi nanti Pak Ketum dengan aset mungkin saya ajak ke tempatnya Pak Winoto. Jadi tanahnya Pak Winoto itu kalau tidak salah itu masih lebih luas daripada tanahnya Gisebo. Menurut pengakuan saya, kayaknya nggak ada SOP-nya, Pak. Bagaimana sebenarnya ketentuan warga yang misalnya meninggal terus dimakamkan di sana, bagaimana persyaratannya dan lain-lainnya gimana? Ini tupoksinya kok nggak jelas. Karena saya pernah tahu dengan mata kepala sendiri bahwa saya kenal juga akrab. Ada warga yang tidak ada hubungan apa-apa dengan orang Jawa. Ya kita bukan kesukuan ya Pak ya. Kebetulan mereka itu orang selatan, tapi bisa dimakamkan di situ dengan perantaran teman Jawa. Nah ini apakah bisa atau tidak? Karena kalau ini enggak kita tata dengan baik, pada akhirnya Gisebo ini akan menjadi pemakaman umum nanti. Orang akan protes, oh si A boleh kok saya nggak boleh. Nah memang secara umum, jujur saja, KKJST lemah dalam administrasi. Kenapa saya katakan demikian? Contoh konkretnya gini, Pak Ketum sudah memberikan satu ruangan, bahkan bukan ruangan, rumah gedung untuk sekretariat. Tapi sayang, gedung itu tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin selayaknya sekretariat atau kesekretariat kegiatan kesekretariat yang ada. Padahal yang namanya sekretariat itu kan terminal. Surat dari Pemda, surat dari mana, atau teman mungkin dari luar daerah ingin tanya si terminalnya itu di sekretariat. Nah ini kok nggak dimanfaatkan? Ini yang kita sayangkan selama ini. Maaf Pak, ini evaluasi aja ini. Tidak bermaksud apa-apa. Karena apa? Saya itu ikut menanam KKJST. Tidak mungkin kita ini KKJST ibarat pohon ya Pak ya. Kita ikut menanam pohon ini sudah bagus, ingin apa? Mau berbuah.
kita tebang kan nggak mungkin Pak. Kita tuh ingin memupuk, ingin bagaimana supaya hal ini lebih baik.